Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 6D. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu Superbugs. Sebelumnya, kelompok 7 beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Khairul Rifai, NIM 159, Nevia Gina Pradita, NIM 160, Rosiana Gusniasari, NIM 161, dan Rizky Kusuma Lestari, NIM 162. Berdasarkan beberapa highlight berita mengenai Superbugs tersebut, mungkin kalian agak asing mengenai Superbugs. Apa itu Superbugs? Apakah hal ini membahayakan bagi manusia atau tidak? Mari simak penjelasannya. Antibiotik digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Superbugs adalah jenis bakteri berbahaya yang resisten atau tahan terhadap antibiotik. Bakteri yang memiliki sensitivitas terhadap antibiotik maka akan mati, sedangkan resistensi antibiotik memiliki kemampuan untuk bertahan hidup terhadap efek antibiotik, sehingga antibiotik yang digunakan tidak efektif penggunaannya secara klinis. Superbugs merupakan jenis-jenis dari mikroba seperti fungi, bakteri, ataupun virus. Penyebab mutasi menjadi mikroba yang memiliki sifat resistensi tahan terhadap antimikroba. Terdapat jenis-jenis bakteri yang digolongkan ke dalam Superbugs. Yang pertama yaitu Carbapenem resistant Enterobacteriaceae atau CRE. Contoh bakteri yaitu Klebsiella pneumoniae dan Escherichia coli yang sebenarnya hidup sebagai flora normal di saluran pencernaan manusia. Yang kedua yaitu Clostridium difficile, biasa disebut dengan C. diff, yaitu bakteri yang terdapat di saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga yaitu Multidrug resistant Acinetobacter. Contohnya yaitu Acinetobacter baumannii adalah suatu bakteri yang bersifat oportunistik alias menyerang seseorang dengan kekebalan tubuh yang sedang menurun atau immunocompromised. Yang keempat yaitu MRSA adalah singkatan dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus sendiri sebenarnya secara normal terdapat di kulit, namun untuk bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik golongan penisilin dapat terjadi infeksi yang cukup berat terutama di paru-paru dan darah. Yang kelima yaitu Pseudomonas aeruginosa, yaitu suatu bakteri berbentuk batang atau rod yang sebenarnya banyak ditemukan di air dan tanah. Selanjutnya, penyebab Superbugs. Superbugs disebabkan oleh kontaminasi kimia atau biologi pada suatu bakteri makanan. Superbugs mengalami perkembangan seiring perjalannya waktu yang menggambarkan adanya multiresistensi terhadap antibiotik, sebuah kondisi yang dimana suatu mikroorganisme telah kebal terhadap beberapa antimikroba yang berbeda. Dikutip dari Ground Up Clinic, penyebab serangan bakteri Superbugs adalah konsumsi obat antibiotik yang berlebihan. Penularannya dapat melalui bahan makanan. Selanjutnya, bahaya Superbugs. Superbugs merupakan organisme yang kebal terhadap pengobatan apapun. Organisme yang telah kebal akan sulit untuk dikendalikan dengan menggunakan obat. Superbugs telah mengalami evolusi alami dan kebal saat diatasi dengan obat yang efektif. Menurut suatu penelitian yang dipublikasikan di PLOS Medicine dan diulas di Review on Antimicrobial Resistance, Superbugs diprediksi akan membunuh 10 juta orang dalam 1 tahun pada tahun 2050 bila dunia tidak bertindak dari sekarang. Angka tersebut menunjukkan bahwa 1 orang akan mati setiap 3 detik akibat bakteri tersebut. Masalah yang mendasari hal tersebut belum maksimalnya pengembangan penemuan antibiotik baru serta penggunaan antibiotik secara tidak rasional. Cara mencegah agar mikroba tidak menjadi Superbugs. Yang pertama,
jangan mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Nah, sebagian besar dari kita dapat dengan mudah mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Bahkan ada yang menggunakan antibiotik untuk mengatasi infeksi virus yang seharusnya tidak memerlukan antibiotik. Karena antibiotik hanya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri saja. Yang kedua, tidak menggunakan resep antibiotik yang ditujukan untuk orang lain. Nah, jangan menggunakan resep antibiotik yang ditujukan untuk orang lain, sebab gejala penyakit yang sama belum tentu membutuhkan obat yang sama dan sesuai dengan kondisi penyakit yang kita alami. Cara yang ketiga yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Kita seharusnya mengkonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, dan melakukan olahraga teratur 3 kali dalam seminggu. Upayakan untuk hidup sehat. Selanjutnya, menghindari putus obat. Hindari putus obat dengan menghabiskan antibiotik yang sudah diresepkan dari dokter, meskipun gejala penyakit sudah mereda. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari sisa bakteri yang masih hidup dan berkembang biak untuk menimbulkan infeksi bakteri kembali. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin mencuci tangan. Rajinlah mencuci tangan agar kuman tidak mudah menempel di tangan dan masuk ke dalam tubuh kita. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.